Saya M. Taufik Putra Maju, Lokal Fikih 5A. Pada kesempatan kali ini akan menjawab soal ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam. Adapun yang pertama mengenai bagaimana eksistensi mahasiswa dalam masyarakat. Bahwasanya mahasiswa itu keberadaannya sebagai puncak harapan daripada masyarakat itu sendiri. Artinya mahasiswa yang sudah dibekali berbagai macam bidang keilmuan yang ia tuntut, ketika dia berada di dalam masyarakat, maka masyarakat itu sangat berharap tindak dan tanduknya dalam keseharian. Terlebih lagi mahasiswa itu juga belum terlalu dibebankan dengan dunia pekerjaan, maka mahasiswa bisa merealisasikan kesempatan yang ada, boleh jadi bisa melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, terjun langsung kepada masyarakat, membantu dalam penyelesaian masalah, dan bisa menjadi pelopor dalam sebuah kegiatan, dan bisa juga sebagai penyambung lidah atau penyampai aspirasi masyarakat, karena mahasiswa tentu karena dia sudah terjun langsung, tentu dia merasakan apa yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ia bisa menyampaikan aspirasi itu yang dialami masyarakat kepada para pejabat, kepada pihak-pihak yang berwenang. Soal yang kedua yaitu apakah perlu sebuah pendidikan Islam. Keberadaan pendidikan Islam merupakan fitrah yang memang diinginkan oleh setiap manusia, karena manusia itu sendiri tak akan lepas daripada yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu didapat dari yang namanya sebuah pendidikan. Keberadaan agama Islam juga merupakan peran sentral dalam hubungan manusia, sesama manusia, dan kepada Tuhannya. Sehingga ketika terdapat sebuah persoalan yang dialami oleh manusia, maka tidak bisa diselesaikan hanya menurut pendapat perorangan, karena tentu setiap pendapat akan berbeda, bahkan bisa membuat permasalahan yang baru. Dengan adanya pendidikan Islam serta keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, ia menjadi nilai ukur, tolak ukur persamaan, keselarasan norma-norma yang ada, sehingga permasalahan yang dialami oleh manusia, baik itu berkaitan tentang sesama manusia maupun kepada Tuhannya, maka dapat dipelajari serta dapat kita temui dalam pendidikan Islam, sehingga keberadaan pendidikan Islam itu di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting. Soal yang ketiga mengenai pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam menghadapi tantangan zaman. Menurut Muhammad Iqbal, tujuan pendidikan pada zaman sekarang adalah peserta didik itu tidak cukup hanya dengan persoalan nilai-nilai dan segala hal yang ada di lingkungan sekolah saja. Akan tetapi, ia dituntut untuk siap menghadapi dan memecahkan masalah baru di lingkungan masyarakat dengan ilmu yang ia miliki. Jadi menurut Muhammad Iqbal, pada zaman sekarang ini, peserta didik itu tidak hanya itu bersikap luas, tidak sempit. Artinya peserta didik itu bukan hanya terpaku dengan urusan
belajar untuk mendapatkan nilai dan rapor serta mendapatkan ranking. Akan tetapi belajar itu bermuara yang bertujuan untuk dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik itu sehingga bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga keberadaan sekolah dengan masyarakat itu adalah sebuah ketergantungan yang saling satu sama lain saling mengisi. Dengan adanya sekolah di tengah masyarakat, setidaknya bisa menjadi wadah kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan keilmuan yang didapat di sekolah. Pertanyaan yang keempat mengenai siapa tokoh filosofi yang menjadi favorit Anda. Adapun tokoh filosof yang menjadi favorit saya yaitunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali selain beliau merupakan seorang tokoh filosof, beliau juga seorang ahli tasawuf yang juga merupakan ahli fikih. Beliau merupakan seorang yang multitalent, berbagai macam ilmu pengetahuan ia kuasai secara mendalam. Beliau juga digelari dengan Hujjatul Islam. Maka tak heran tokoh Imam Al-Ghazali ini menjadi favorit. Terlebih lagi dia salah satu daripada tokoh filosof yang berasal dari Muslim. Sehingga ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahamannya yang ia keluarkan dalam filsafat itu selaras dengan nilai-nilai Islam. Soal yang kelima, apa saja yang dapat Anda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Adapun yang dapat kita petik dalam pembelajaran atau kuliah filsafat pendidikan Islam ini, yaitunya menjadikan kita itu pribadi-pribadi yang bersikap kritis terhadap berbagai macam persoalan, terutama yang berkaitan tentang pendidikan. Sehingga dengan filsafat pendidikan Islam ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita untuk bersikap kritis serta tak mudah percaya terhadap sebuah kebijakan atau sebuah ketentuan yang ada dalam dunia pendidikan. Kita harus bersikap tak acuh sehingga kita perhatian terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengambil ibrah, teladan daripada tokoh-tokoh filosof yang telah kita pelajari dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kemudian sebutkan kata filosof yang cocok untuk Ananda sendiri. Adapun ungkapan filosofi yang dapat kita petik, saya ungkapkan dalam sebuah ilustrasi. Suatu ketika seseorang datang dalam acara reuni. Kemudian ia membuat sebuah lelucon yang membuat semua orang tertawa. Kemudian ia mengulangi lelucon yang sama, akan tetapi hanya sedikit orang yang tertawa. Untuk yang ketiga kalinya, ia mengulangi lelucon yang sama, akan tetapi tidak ada yang tertawa. Kemudian ia berkata, jika kita tidak bisa tertawa berulang-ulang pada lelucon yang sama, lalu mengapa kita harus bersedih berulang-ulang terhadap masalah yang sama? Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah jawaban akhir semesternya filsafat pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.